Itu yang pertama kita genjot untuk pembangunan pasar sentral. Masya Allah. Jadi rencana kita, konsep saya itu kita bangun lantai 3. Program sekolah gratis mulai dari SD sampai SMA. Dan saya dulu kan tidak punya apa-apa, tiba di Tanah Moi ini. Iya, betul. Akhirnya saya bilang, baik Pak Wali, saya siap dampingi. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Masya Allah. Sehat-sehat Pak Haji. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Haji sudah berkenan hadir di studio podcast Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Oh ya, sama-sama Pak Ustaz. Waktunya Masya Allah yang kesibukan ini Pak Haji. Ya. Sebelum selanjutnya saya sapa dulu pemirsa kaum muslimin di masa Anda berada. Anda punya rezeki, luangkan waktu, luangkan sedikit untuk pembangunan Masjid Agung Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Masjid Raya untuk kelanjutannya insya Allah. Masya Allah, hari Jumat Pak Haji. Ini pasti aktivitas sibuk ini Pak ya. Oh ya. Ini sudah akhir-akhir ini jadi sibuk. Iya, hari sudah. Menginjakan kaki di Papua itu mulai dari mana Pak Haji? Ya, saya perkenalkan diri dulu Pak Ustaz. Iya, betul. Lupa saya kasih tanya. Ya. Nama saya Haji Ansar Karim, lahir di Maros. Oh, di Maros, melahir di Maros. Ya. Tahun 1973. Oh, Masya Allah. Jadi sudah 51 tahun. Iya, siap. Pertama merantau ke Sorong itu pada tahun 1993. 93 sudah ada di Sorong? Ya. Itu langsung di Sorong? Langsung di Sorong. Oh, ya. Aktivitas pertama itu jualan di pasar sentral. Oh, sempat aktif di pasar sentral? Iya, jualan baju, jualan pakaian di pasar sentral. Di tahun 93 itu mulai? Iya. Begitu ceritanya? Tapi sambil jualan saya ikut tes penerimaan pegawai negeri. Dan alhamdulillah jadi? Alhamdulillah langsung lulus. Langsung lulus? Sekali tes itu langsung? Sekali tes. Oh, begitu. Saya tiba itu bulan Juni tahun 93, tesnya itu sekitar bulan November tahun 93. Oh, baru tiba itu, kalau belum lama. Tapi sudah usaha dagang sudah berjalan? Sudah, saya kan ikut Om Haji. Oh, pas itu. Haji Amir, sepunya Om. Oh iya, Haji Amir. Dengan Haji Sape. Iya. Di Gor, di belakang Gor. Langsung kemudian jadi pegawai negeri. Ya, tahun 94 bulan Maret itu sudah keluar SKCPNS. Sudah masuk di kantor Dinas Perikanan. Itu lu ditugaskan di mana? Memang itu Sorong atau itu masih Kabupaten Sorong ya? Masih Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong. Iya, tapi lucunya saya latar belakang dari sekolah perikanan tapi ditugaskan di Dinas Peternakan. Itu sempat berapa lama Pak Haji? Sempat sampai 3 tahun. Di Dinas Peternakan Kabupaten Sorong. Ya, betul. Nama kepala dinas saya dulu itu Pak Dr. Hewang Sopratmo. Kemudian setelah di peternakan? Wah, saya langsung ditempatkan di daerah transmigrasi untuk menangani sapi bampres. Jadi itu luar biasa kepercayaan dulu itu. Iya ya. Saya sampai. Iya, dulu ada program itu Pak Haji ya. Ya, sapinya Pak Soeharto. Iya, sapinya program Pak Soeharto itu. Betul. Itu mekanismenya yang penggemukan ya, dikasih bibit ya. Dikasih bibit, kemudian misalnya masyarakat dikasih ada yang 2 ekor, ada 1 ekor. Tapi itu tidak terpengaruh dengan usaha dagang di pasar sentral. Oh, setelah saya lulus sudah berhenti kan. Ikut di Om saja. Gitu. Ya, bantu Om jaga tokonya. Iya. Ya, sudah, karena memang sudah tidak sulit juga itu mengawinkan antara kegiatan di kantor dengan di pasar. Iya, betul. Nah, ini berjalan berapa lama di pegawai negeri Pak Haji? Saya dinas di pegawai negeri selama 21 tahun. Mestinya kan belum pensiun ini Pak Haji, itu masih aktif. Baru urus pensiun setelah Pak Lobat minta untuk didampingi ini. Oh, begitu. Tapi sejak tahun 2015 sudah tidak aktif. Oh, begitu. Jadi gaji itu saya dulu bikin permohonan untuk pengembalian gaji ke kas daerah. Oh, jadi gitu. Sejak tahun 2015 saya tidak terima gaji, fokus untuk wira swasta. Oh, jadi pas nanti kemarin itu baru sudah permanen pensiun. Ya, ini bulan Maret, bulan April sudah ini karena Pak Lobat telepon ke kepala badan kepegawaian. Nah, dari 2015 itu sudah aktif urus
usaha sendiri, bisnis. Oh sudah. Itu di mana, bidang apa Pak Haji bergeraknya? Alhamdulillah. Saya dulu jualan minyak di Jembatan Puri. Oh sempat jualan minyak? Yang untuk supply untuk ke nelayan? Itu nelayan, bagang semua itu. Oh kita yang beli di saya semua. Oh. Jadi ya betul-betul kita dulu merintis kerja keras. Saya itu kalau habis salat subuh sudah mulai liter minyak itu 25 dirham itu tidak berhenti. Subhanallah. Liter. Jadi manual waktu itu masih? Iya masih manual. Saya kerja sendiri. Oh. Artinya ini ada pengalaman tersendiri Pak ya? Dengan karir, dengan usaha ini. Betul, namanya perjalanan hidup. Nah sekarang dengan usaha itu? Ya dengan usaha itu ya sekarang sudah berkembang. Alhamdulillah. Ada alih generasi? Sudah, anak saya yang pertama sudah mulai. Jadi nama direktur itu saya sudah mulai alihkan ke anak sekarang. Oh begitu, Masya Allah. Ya. Nah Pak Haji, saya ini dan Pak Haji ini belum terlalu akrab sebetulnya, artinya saya tapi sudah lama dengar Pak Haji Ansar ini karena berhubungan dengan bantuan Pak Haji Ansar terus ini ternyata baru saya ketemu ya Masya Allah. Nah waktu putusan keluar dari PNS mau aktif itu gimana sebetulnya? Oh ya karena memang kan saya sudah rintis dari tahun 2002 jadi tahun 2015 itu memang usaha saya sudah mulai sudah matang sudah. Karena kalau dari 2002 ya? Iya 2002. Jadi 2015 itu saya sudah punya beberapa kapal. Jadi akhirnya saya tidak usah digaji. Ya. Yang penting saya mau, ya betul itu ada namanya cuti di luar tanggung negara. Ya betul, tapi waktu itu memang bukan cuti di luar tanggungan negara, memang minta pensiun dini. Tapi belum cukup, belum bisa. Pengabdian belum ya. Tapi itu pun mondar-mandir ke inspektorat dikasih nasihat. Bahwa jangan nanti menyesal, tapi ya saya kasih alasan yang tepat bahwa insya Allah tidak menyesal. Iya daripada nanti juga tidak aktif, lukus terima gaji kan jadi salah-salah Pak. Ya betul. Nah ini Pak Haji kemudian berkembang sekarang setelah melayang ini Allah takdirkan lain. Sekarang Pak Haji didaulat ini. Dialaulat untuk mendampingi Pak Lobat sebagai wakil wali kota. Calon wakil wali kota. Artinya ini pasti banyak pertimbangan sudah dilakukan ini. Wah luar biasa. Ini luar biasa ya? Luar biasa. Nah misalnya bagaimana Pak Haji? Waktu itu saya tidak langsung mengiyakan. Saya bilang jangan saya Pak Wali. Saya ini sibuk. Dan memang betul sibuk. Iya. Saya bilang kalau saya tidak fokus bekerja, kan berapa kabupaten harus saya suplai minyak. Oh begitu. Iya bisa. Ternyata bukan seorang Raja Ampat saja. Saya suplai itu ke Tamrau sampai ke Bintuni, sebagian pesisir ini Kabupaten Sorong Selatan, sampai di Patani sana. Jadi GB Patani itu di pesisir. Di Patani sudah masuk Maluku Utara. Iya Maluku Utara. Ya. Oh sudah lintas provinsi. Iya. Iya ya. Jadi memang jadi sudah sampaikan alasan ke Pak Lobat ini. Sudah sampaikan waktu itu. Ini Pak Haji karena kita sudah berteman karena memang saya pernah satu kantor dengan beliau. Oh pernah sempat dengan Pak Lobat. Ini satu kantor ternyata. Ya. Waktu masih aktif di pegawai negeri. Betul. Saya satu kantor itu tahun 2001 sampai tahun 2007 kurang lebih 6-7 tahun. 6-7 tahun sama-sama. Sama-sama. Jadi sudah akrab betul. Nah, jadi begitu baru datang sampaikan hajatnya, itu masih pertimbangkan. Kan memang saya tidak selama ini kan jauh dari kegiatan politik. Politik memang semua orang tahu itu. Ya. Saya ini fokus di bisnis. Iya. Nah ini tidak gampang memang di politik ini. Iya betul tidak gampang. Gampang. Kemudian kapan ambil keputusan untuk Bismillah melangkah? Waktu itu 3 hari setelah beliau sampaikan, akhirnya saya juga lama-lama berpikir bahwa betul ini beliau minta bantu, minta tolong. Dan saya dulu kan tidak punya apa-apa tiba di Tanah Moi ini. Iya betul. Akhirnya saya bilang, baik Pak Wali, saya siap dampingi. Ini karena komitmen ingin membangun Tanah Malamoy ini. Betul. Iya benar. Kita hadir di mana kalau pilih seorang Bugis bilang bagaimana Pak? Di mana? Ya, di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. Ya. Kita hadir di bumi Malamoy. Ya. Kita makan dan mengabdi di sini, Masya Allah. Ini kesempatan itu menjadi tergugah ya. Betul, karena saya merasa di Tanah Moi ini saya diberikan rezeki. Dan mungkin ini kuasa Tuhan, kemauan Tuhan karena tujuannya untuk membantu. Iya, untuk perubahan, pembangunan, perbaikan bagi generasi Malamoy ini tentunya.
Ya. Betul. Saya ikut perkembangan itu di beberapa dialog itu. Yang saya sangat respon itu di beasiswa itu sekolah gratis itu dari pikiran Pak visi dan misi Pak Haji dengan Pak Lobat. Bagaimana tuh mekanisme modelnya itu? Lama kita runding itu. Begitu. Ya. Dan itu sudah di tengah-tengah ini baru dapat hitungannya. Oh begitu. Ya, ini sudah berjalan ini baru mulai. Ya sudah berjalan musim kampanye itu baru saya baru dapat hitung-hitungannya itu. Baru dapat hitung-hitungannya. Jadi kita undang mantan kepala dinas pendidikan Kabupaten Sorong. Oh. Dengan artinya ada melibatkan banyak orang untuk mulai menghitung itu. Oh iya, mulai menghitung. Pengalaman di kabupaten dengan hitungannya di sini kan beda. Iya. Di sini siswa banyak tidak sama dengan di kabupaten. Jadi harus diperhitungkan betul-betul. Tapi itu sudah dihitung baik-baik dan bisa memang diterapkan. Bisa diterapkan. Bisa. Oh Masya Allah, luar biasa tuh. Jadi program sekolah gratis. Program sekolah gratis mulai dari SD sampai SMA. Jadi 3 jenjang. 3 jenjang itu. SD, SMP, SMA. Iya, dasar menengah ya. Ya, dihitung-hitung waktu itu 26.000 sekian siswa yang harus kita ini. Dan itu menjadi komitmen Pak Lobat dengan Pak Haji Ansar ini. Oh ya, sangat itu. Luar biasa, saya sepakat. Artinya kota ini akan maju. Kalau SDM-nya juga bagus. SDM itu kan pendidikan. Kalau bagaimana pendidikan itu sulit, bagaimana anak-anak mau bisa berkembang ya, Pak Haji? Ya, memang sesuai dengan tujuan otonomi khusus jilid 2 ini kan. Papua cerdas, Papua produktif, Papua sejahtera. 3 itu ya. Oh, Papua sehat, sorry. Nah, itu yang kemudian jadi target utama atau ada program lain? Oh, program kita yang lain, program unggulan itu kebersihan kota. Kebersihan? Ya. Ya, ini penting. Masalah kebersihan dengan penanganan banjir. Oh, itu yang utama. Iya, penting Pak Haji. Itu. Iya, karena ini Sorong ini kan kota apa ya, sentral nih. Ya, penyangga menjadi induk penyangga dari beberapa kabupaten kan, dan pintu gerbang pariwisata dunia. Yang turis-turis mau ke Raja Ampat kan pasti lewat kota. Iya, bagaimana kota kalau kotor Pak Haji? Banjir sudah kotor, banjir lagi Pak Haji. Ya. Oh, itu jadi skala prioritas Pak Haji. Skala prioritas itu. Masya Allah, luar biasa ini. Artinya kita memang sepakat warga masyarakat ingin supaya kota ini ada perubahan, karena apalagi ini sudah menjadi, dan sudah komitmen waktu itu Pak Wali menyampaikan bahwa nanti masalah kebersihan Pak Wakil yang handle sendiri. Oh, oke. Iya. Diberikan tanggung jawab. Jadi nanti kalau setelah, insya Allah kalau Losarian diberikan mandat dari masyarakat, amin. Kalau kebersihan belum berubah, wah berarti itu Pak Wakil punya tanggung jawab. Begitu. Langsung Pak Lobat instruksi. Betul. Pak Lobat yang instruksi. Kebersihan karena memang masalah kebersihan ini harus ditangani betul-betul serius dan fokus. Iya. Karena selama ini tuh kan ditangani masalah pengangkutannya. Sebenarnya bukan di situ, harus memang ada tenaga. Kalau perlu 24 jam seperti kalau kita berangkat ke Mekah sampai malam ada yang menyapu jalanan. Itu kita harus begitu. Benar. Yang saya bingung juga begini Pak, kan banyak juga ini teman-teman yang studi banding. Artinya jangan sampai di Mekah. Kalau kita lihat di Jawa kan pokoknya subuh sudah bersih. Iya. Sehingga orang tamu datang dari luar, Masya Allah. Ada ketahuan, oh ini siapa wali kotanya ini? Siapa, kan begitu kelihatannya. Luar biasa ini. Ya gitu begitu. Ya betul. Kita tidak perlu 24 jam, mungkin sampai sore atau sampai jam 8 malam. Tidak begitu tuh. Ya. Yang penting waktu-waktu yang penting itu bisa masyarakat sudah menikmati. Intinya harus ada yang mengambil sampah misalnya yang di pinggir jalan, yang jatuh di got. Petugas itu bukan cuma mengangkut. Iya betul. Kalau mengangkut itu artinya mengharapkan masyarakat yang kumpul. Artinya sembarangan. Nah ini juga Pak Haji, ini kan sampah terkait dengan pasar. Kalau visi untuk pengembangan pasar sentral? Oh ya, ini kan pasar sentral habis terbakar. Iya. Dan itu sudah menjadi komitmen kalau Losari insya Allah menang. Itu yang pertama kita genjot untuk pembangunan pasar sentral. Masya Allah. Jadi rencana kita, konsep saya itu kita bangun lantai 3. Oh Masya Allah. Bagus. Dan di bawah itu kalau ini kita jadikan namanya terminal. Karena di sini kan sudah susah tanah kosong. Betul. Ya supaya tidak ada lagi yang parkir misalnya di kilo 12 sana, di pasar bersama. Jadi semua di lantai bawah. Jadi barang dari Sausapor, dari Mebrak masuk semua bongkar di situ. Dua lantai. Jadi lantai 2
Tiga itu baru untuk pakai tempat jualan. Tempat jualan. Ya. Itu konsepnya ke depan. Masya Allah, Seperti luar itu. biasa ini. Artinya karena Pak Haji dari sana kan, dari Pasar Sentral juga. Ya. alumni kan, alumni Pasar Sentral. Alumni Pasar Sentral. Iya, masa tidak perhatikan pasar sendiri. Betul. Iya. Itu bagian dari rencana progres awal itu. Program utama itu. Setelah karena memang kebakaran ini Iya. perlu perhatian. Bagaimana kesejahteraan pengembangan usaha mungkin? Ya seperti usaha-usaha kecil menengah ini. Ya. Mama Papua memang harus diperhatikan oleh Pemda. Harus ada pemberian modal usaha. Itu Bu ada dalam pikiran Pak Losari? Oh jelas ada. Oh, Memang begitu. untuk pengembangan UMKM itu harus kita seperti itu. Harus ada pemberian modal. Kemudian untuk mengembangkan usaha kecil harus kita ini misalnya mall Paragon nanti jadi pemerintah harus ini intervensi ke pengelola mall. Iya. Siapkan UMKM tempat. Iya. Jadi bukan khusus untuk juga masyarakat lokal. Ya, siapkan tempat di situ. Seperti juga hotel yang lobinya besar. Iya. Itu kan kalau kita ke Jakarta itu ada ada spesifik ya. Ada pernak-pernik Iya, pernak, ya. Itu kan Iya, betul. memang pemerintah itu memberikan tempat menyiapkan itu. Menyiapkan itu bahwa pemilik hotel begini siapkan ini. Betul untuk UMKM itu. Ya, jadi bisa diwujudkan, dinampakkan ya hasil karya budaya daerah. Ya betul, mungkin ada penjual noken di situ, ada penjual batik. Betul. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar daerah kan sudah juga membantu tamu-tamu sebenarnya. Saya melihat di sini Hotel Aston itu luas lobinya, tapi ya pemerintah mungkin selama ini belum. Tapi seharusnya harus ada kolaborasi dengan pemerintah ya. Harus ada lah mungkin yang menjual batik Papua di situ. Yang jual noken, jual manik-manik. Iya, betul. Begitu supaya berkembang. Iya, usaha kecil. Betul. Itu bagian dari pikiran Pak Haji. Oh iya. Namanya kita memang dari wira swasta. Memang aslinya dari sana. Jadi bagian dari pikiran mengembang ekonomi ya. Karena itu kalau berkembang kan ekonomi kota juga berkembang ya Pak. Oh iya. Pengaruh. Jadi saya juga itu nanti ada pikiran untuk mempercepat ini investasi masuk. Saya rencana nanti kalau kita yang dipercaya memimpin, saya akan buka kantor perwakilan di Jakarta. Itu kantor perwakilan Pemda Kota Sorong. Banyak daerah juga punya perwakilan kok. Banyak. Harus. Iya, saya lihat itu. Ada perwakilan gubernur, kota kabupaten. Ya betul. Supaya komunikasi dengan investor itu mudah. Benar. Dan kita tempatkan di sana pegawai-pegawai kita yang hebat, jago-jago melobi. Melobi dan memang farm IT yang komunikasi bisa internasional ya. Kemudian investor juga di situ sudah mungkin masalah izinnya sudah bisa. Ya mudah begitu ya, dipermudahkan. Itu namanya mempermudah investor masuk di daerah kita. Masya Allah, itu bagian dari kiat-kiat Pak ya. Sebab kalau kota ini mau maju memang perlu investor bagaimana Pak ya. Betul. Kemudian untuk meningkatkan PAD kita punya ini. Selama ini kan belum dibentuk namanya BUMD. Di Sorong? Di Kota Sorong, Badan Usaha Milik Daerah. Jadi itu perlu dibentuk. Mungkin namanya PT apa, PT malah mau bangkit atau apa begitu. Kabupaten Sorong kan sudah ada banyak. Itu BUMD bisa punya usaha. Saya paling ini misalnya di sini kan tabung gas itu masih dari luar kota, dari Surabaya. Iya. Padahal kita potensi besar di sini Pak Ustadz. Di Kabupaten Sorong. Iya. Cuma kan belum dibangun. Pertamina itu tidak memberikan juga ke swasta penuh, tapi harus Pemda. Karena itu menyangkut PAD, sangat potensial. Betul. Itu yang mungkin perlu pikiran-pikiran cemerlang. Oh iya. Ini memang karena Pak Haji punya background dagang, jadi pikiran memang terstruktur ya Pak. Oh iya. Perlu namanya dibangun SPBE, Stasiun Pengisian Bulk LPG. Di Sorong supaya kita nanti tuh tidak mendatangkan lagi tabung dari Surabaya. Masya Allah. Di sini ini PLN ini tidak pakai minyak lagi Pak Ustadz, tidak pakai solar lagi menyala ini, tapi pakai gas. PLTMG. Iya, begitu. PLN sudah memanfaatkan tapi Pemda belum. Belum. Harusnya Pemda ada memposisikan diri juga untuk pengembangan itu ya. Itu tadi BUMD-nya. Yang mengelola.
Pertamina sebenarnya sudah memberikan izin. Oh sebenarnya sudah. Saya tahu betul karena saya di Hiswana Migas. Iya. Iya. Sebenarnya sudah. Sudah diberikan Ya, tapi ini yang kejar bola ini yang bertaka bola nih yang itu tadi kurang cepat actionnya. Padahal kalau Pertamina memberikan ke anggota Hiswana Migas seperti saya atau teman-temannya lain, itu sudah selesai. Masya Allah. Tidak besar Pak Ustadz itu investasinya. Iya, apalagi kalau jadi wakil wali kota Pak ya. Insya Allah. Ini peluang ya, bagaimana membangun kota Pak? Peluang sekali. Itu menambah PAD kota. Iya. Kemudian harga tabung nanti jadi murah untuk masyarakat ini. Iya. Di sini kan masih hampir 300.000. Iya betul. Sedangkan di sana 150.000 karena kita datangkan tabungnya. Datangkan tabungnya padahal sumbernya di sini. Di sini ya Allah Akbar. Itu kalau ada di sini bisa kita kirim sampai di Ambon. Bisa baksan ekspor ya Pak ya. Iya bisa kita kirim. Daerah pesisir yang perusahaan-perusahaan bisa kita supply ya. Bukan perusahaan untuk rumah tangga. Rumah tangga sampai di Jayapura bisa kita. Jadi itu betul-betul luar biasa itu untuk PAD. Masya Allah. Ya. Ini pikiran luar biasa. Nah artinya memang pemerintah harus berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat. Lalu bagaimana model mensejahterakan harus ada PAD yang meningkat. Ya harus. Karena kalau cuma harap yang dari dropin dana dari pusat sangat terbatas. Jadi kita di sini harus genjot PAD. Wah, jadi ini Pak Haji. Termasuk ada pikiran bagaimana tentang ini kan pajak daerah. Salah satu pajak di daerah itu termasuk juga parkiran. Nah kalau kita masyarakat bilang parkiran di Sorong semua masih amburadul. Bagaimana modelnya itu Pak? Oh itu kita harus memang perbaiki semua. Kalau ini secara digital semua. Jadi bukan sobek-sobek lagi kupon. Iya, karena sobek itu ada kemungkinan terjadi manipulasi Pak ya. Digitalisasi. Saya pernah jalan-jalan ke Bogor, masuk di masjid juga pakai palang otomatis. Sudah begitu. Ya. Tapi itunya masuk di masjid juga untuk parkirnya. Ya, jadi sudah sistem ini terbang. Iya, namanya sudah digital semua. Ya, betul, jadi masuk di parkiran mall. Ya. Semua itu kan PAD itu besar itu Pak. PAD. Memang untuk Kota Sorong retribusi parkir itu luar biasa. Besar sebetulnya besar kalau dikelola dengan maksimal dengan baik. Ya. Betul, apalagi kalau tadi yang Pak Haji maksudkan ke depan sistem digitalisasi parkiran luar biasa itu sudah modern ini. Artinya PAD-nya sudah jelas begitu. Betul. Ini masih pakai kartu ini kan masih kebocorannya. Kebocoran lebih besar daripada kebocorannya masih tinggi. Iya benar. Pak Haji, ini kan sudah dekat ini Pak Haji. Sudah dekat menjelang pilkada provinsi dan kota. Kalau harapan-harapan bagi pembangunan apa yang akan diberikan bagi masyarakat itu, berharap bagaimana untuk ke masyarakat kira-kira bagaimana Pak Haji punya pikiran ini? Oh yang jelas saya mengajak kepada masyarakat, mari kita bikin perubahan di Kota Sorong ini dengan memilih pemimpin yang punya betul cita-cita membangun Kota Sorong ini, yang fokus, yang fokus untuk membangun Kota Sorong ini. Masyarakat memang harus menilai siapa kira-kira yang memang sungguh-sungguh membangun rumah besar Kota Sorong ini ya. Betul Pak Ustadz. Ini kan Kota Sorong sudah 24 tahun dimekarkan dari Kabupaten Sorong. Karena saya pegawai jadi tahu betul. Dan kita lihat masalah-masalah di Kota Sorong ini masih sangat banyak yang belum terselesaikan. Masih banyak keluhan masyarakat tentang infrastruktur jalan. Kalau kita masuk di lorong-lorong itu Pak Ustadz, waduh parah. Di belakang Yuti. Iya. Masih banyak titik-titik yang masih dalam kota ini masih. Benar. Artinya itu sementara kita dituntut ya Pak ya, karena ini ibu kota. Betul. Dan gerbang Papua ini mesti harus tampilan lebih maksimal. Kalau visi akhir ada tagline tidak Pak? Kalau ada kan Sorong Kota Bersama. Kalau Pak Haji? Oh, visi Losari jelas. Terwujudnya Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman dan sejahtera. Oh gitu, Masya Allah. Jadi masalah penataan nanti tadi hijau itu nanti kita betul-betul tata juga seperti Jakarta di pinggir-pinggir jalan itu trotoar bagus karena ditanami pohon yang rapi. Benar, harus indah memang. Ya, di sini kalau panas itu kan waduh berdebu. Iya betul.
panas berdebu, kalau hujan langsung banjir. banjir. Jadi Iya. kita harus betul menata nanti kota ini untuk persiapan kota besar untuk. Betul. Ya, Ini kota besar. Kota besar. Kota besar. Bukan main-main nih. Bukan main-main. Betul. Butuh orang yang punya visi dan mau bekerja untuk kota Ya. ini. Masya Allah, Pak Haji. Luar biasa ini. Visi besar Losari nih, Pak ya. Betul. Mudah-mudahan Allah kabulkan, insya Allah. Amin. Allah amin, mudahkan amin, langkah-langkah dan niat kita bersama. Bagaimana membangun kota ini menjadi kota yang kota emas di Papua ini tentu, yang membawa perubahan yang luar biasa dari tangan-tangan yang luar biasa yang pengalaman. Pak Haji, Masya Allah. Ini kita ingin bincang lama tapi memang waktu kita dibatasi. Oh, ya, tidak terasa juga ya. Iya, tidak terasa. Sudah berapa menit ini? Iya, kita berkali sudah 30 menit ini. Oh, iya. Yang penting bagaimana para pemirsa sekalian, kita bisa mengambil hikmah dari diskusi kita di Lok ini, sehingga kita bisa menilai bagaimana sesungguhnya arah kepemimpinan yang baru nanti, insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya. Sabar-sabar Pak Mudah-mudahan Allah Ustaz. reda dalam perjuangan kita, insya Allah bersama sampai dengan nanti pemilu kada, insya Allah di tanggal 27. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.